nggak data yang saya sampaikan tadi? Kalau saya sendiri gini prinsipnya Pak Ustadz. Seperti gini loh. Tujuan Yesus pernah sekolah, sekarang ini buat apa? Untuk apa? Penjelasan apa maksudnya gitu loh Pak Ustadz? Nah itu yang kita ulik malam ini masalahnya. Masa Yesus sekolah kan kayak gitu. Nah gini bang, ya ini abang nih agak waras ini ya. Jadi gini bang, ya kalaunya Yesus itu sekolah, ya siapa gurunya? Kan kayak gitu. Untuk apa dia sekolah? Katanya Tuhan, masa Tuhan sekolah? Ya, betul nggak? Betul Pak Ustadz. Nah makanya yang kayak gitu. Nih bang, coba perhatikan ya, kita putarkan satu video ya. Nih. Siap. Saya membantah pandangan Anand Krishna bahwa Yesus itu pergi ke India untuk belajar hidup Buddha di sana. Ini tanggapan saya. Tanda lain dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus besar. Nah, itu cukup. Tanpa catatan tentang Yesus pada usia 13 sampai 29, kita tetap sudah bisa percaya. Jadi dengan kata lain adalah bahwa mengapa itu tidak dicatat? Itu jelas karena dianggap tidak penting untuk dicatat. Ya. Nah, tapi muncul pertanyaan, Yesus itu memang pergi kemana pada usia itu? Ini saya bahas panjang lebar ini. Tapi kesimpulan saya adalah Yesus tidak kemana-mana. Dia tetap tinggal di Nazaret. Ya, dia tetap tinggal di Nazaret. Pertama lihat Lukas 2:40. Anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dia pulang bersama-sama ke Nazaret. Dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar. Jadi dari sini secara implisit Yesus besar di Nazaret. Karena itu dia dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Yesus orang Nazaret itu. Yesus orang Nazaret. Yesus orang Nazaret. Pasti karena dia memang besar di Nazaret. Perhatikan Lukas 4:16. Dia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat masuk rumah ibadah. Berarti Yesus memang besar di Nazaret dan biasa pada hari Sabat ke rumah ibadat, sinagog. Berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja kalau begitu di Nazaret. Menurut saya dua hal. Pertama sekolah, ya. SD, SMP, SMA. Dia bersekolah. Pertama dia sekolah mikra namanya. Umur 5 sampai 10 tahun. Nah, tuh sekolah Yesus tuh, sekolah Yesus, sekolah Yahudi. Rumah buku. Ini semacam SD. Habis itu masuk Misna. Itu umur 10 sampai 12. Habis itu masuk Talmud di usia 12 sampai 19. Ini semacam SMA. Jadi begini Pak Ustadz, saya udah tahu. Untuk melanjutkan sekolah teologi. Bentar bang, saya matikan dulu. Jadi begini Pak Ustadz, begini Pak Ustadz. Saya mau tanggapin sedikit dulu Pak Ustadz. Mungkin kan kami umat Kristen seperti ini Pak Ustadz. Kami percayanya adanya itu three in one gitu loh Pak. Jadi waktu dia di dunia sebagai anak, mungkin sebagai anak di dunia dia menjelma sebagai anak. Dia itu mungkin melakukan dengan kebiasaan di waktu di Nazaret, dia melakukan kebiasaan itu, begitu loh Pak Ustadz. Di umur segini dia sekolah di sini, di umur segini. Jadi kita percaya penempatannya seperti waktu dia sebagai anak di dunia, mungkin dia melakukan seperti itu, begitu loh Pak. Kalau dia sebagai Allah yang tidak kelihatan, kita percaya seperti itu. Ngapain seorang Allah yang punya kuasa atas semua-muanya, ngapain sekolah gitu toh Pak Ustadz? Baik, pertanyaannya begini, ya. Pantaskah Tuhan mencari ilmu diajari oleh ciptaannya? Jadi begini, masa Pak Tuhan Ustadz diajari ciptaannya? Iya, maksudnya begini Pak Ustadz. Dikarenakan kan kita ini kan percaya sesuai dengan yang disampaikan Pak Ustadz barusan, masa Tuhan diajarin gitu loh. Mungkin Bapak Pendeta tadi menjelaskan waktu Tuhan Yesus sebagai anak gitu loh Pak. Masuk nggak Pak kira-kira Pak Ustadz?
sebentar. Di dalam diri Yesus itu rohnya roh Tuhan, betul? Betul, saya setuju. Betul. Nah, waktu Yesus datang ke sekolah, berarti Tuhan ikut sekolah gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya bukan sekolah sih Pak Ustadz. Mungkin di situ kayak ada pengajaran-pengajaran apa gitu loh Pak Ustadz. Kan bingung kan bang kita. Kata abang manusianya yang sekolah, padahal di dalam dirinya ada ketuhanannya katanya. Kita tahu Tuhan itu maha tahu. Masa Tuhan ikut sekolah bang? Jadi begini Pak Ustadz. Oke, begini seperti ini. Tuhan itu 3 in 1 gitu loh Pak Ustadz. Iya, udah tahu paham saya, makanya kan saya bilang di dalam jasad Yesus ada roh Tuhan, betul kan kayak gitu. Betul, iya betul. Nah, waktu dia sekolah, waktu dia sekolah, berarti roh Tuhan, roh Allah dalam diri Yesus ikut sekolah, betul? Enggak juga sih. Nah, menolak. Kenapa menolak? Kok dipisah pula? Katanya Yesus satu dengan Tuhan. Begini Pak Ustadz, tergantung kita Pak Ustadz. Kita nafsirannya seperti apa gitu loh. Kalau untuk yang sesuai temanya Pak Ustadz, Yesus pernah sekolah, ya fine-fine aja gitu loh Pak Ustadz. Kenapa? Oh kenapa? Jangan kita tafsirkan seperti sekolah sekarang, pergi ke sekolah, berangkat ke sekolah, belajar dengan guru seperti itu. Kalau menurut saya pribadi sih seperti itu Pak Ustadz. Mungkin dia belajar tentang sesuatu di umur sekian, belajar sesuatu di umur sekian gitu loh Pak Ustadz. Kalau Bang, sekolah formal ini yang saya maksud itu Tuhan itu maha tahu bang. Pantaskah Ya. Tuhan belajar? Tuhan itu ya maha tahu ya. Dia maha tahu gitu, maha berilmu. Masa pantaskah Tuhan belajar? Kalau menurut saya begini Pak Ustadz, di waktu di sebagai anak sebagai manusia, ya dia nggak apa-apa lah belajar gitu loh Pak Ustadz. Waktu dia sebagai manusia ya Pak Ustadz ya, waktu dia sebagai manusia, namanya juga manusia ya toh Pak Ustadz. Ya namanya manusia normal ya, pengen tahu apa, pengen tahu gimana. Berarti waktu gitu. sekarang waktu dia manusia itu bukan Tuhan. Waktu dia sebagai manusia sebagai anak gitu loh, bukan sebagai Tuhan, dia sebagai anak. Berarti Gitu loh, bukan Pak Tuhan Ustadz. dia itu. Ya gimana toh? Jelas. Nah, bingung pula kan? Serba salah, bang, maju kena, mundur kena, bang. Pak Yusuf PI, tergantung kita menafsirkan seperti apa sih sebenarnya gitu loh Pak Ustadz. Makanya Jangan. kata saya Tuhan ikut sekolah, bukan kata Anda. Kalau tidak ikut sekolah berarti itu bukan Tuhan, beda juga. Kayak gimana jadinya menjelaskannya ya teman-temannya? Bingung saya bang, serius bingung. Aduh, Gitu. gak wajar bang kalau Tuhan itu sekolah. Tuhan itu maha tahu bang. Gak pantas dia sekolah, gak pantas diajari makhluknya, gak pantas ya karena dia maha tahu gitu. Kalau Tuhan itu pun ya di dalam diri Yesus ada roh Tuhan, maka kita bisa sebut bahwa Tuhan ikut sekolah dalam diri Yesus gitu. Masa Tuhan diajari guru? Siapa gurunya? Sekolahnya jurusan apa? Sekolah ketuhanan pula kayak gitu. Kalaunya gurunya siapa, terus jurusannya sekolah ketuhanan, saya pengen sekolah biar saya jadi Tuhan juga. Kan gitu. Jadi begini Pak Ustadz, segala sesuatu itu tergantung kita itu penafsirannya gimana gitu loh Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz seolah-olah kayak gimana penjelasannya? Jadi begini, seolah-olah Pak Ustadz menyatakan gimana ya? Kalau seorang Tuhan nggak perlu sekolah lah gitu loh, karena dia udah maha tahu gitu toh Pak Ustadz maksudnya? Ya Tuhan itu maha tahu bang, nggak pantas dia sekolah, diajari makhluknya itu nggak pantas. Jadi begini aja kesimpulannya Pak Ustadz, selama saya Kristen sampai saat ini, saya belum pernah dengar yang namanya Yesus pernah sekolah gitu loh, saya belum pernah. Gitu.
Walaupun tadi ada Bapak Pendeta siapa yang menyatakan di umur segini masuk di sekolah ini, di umur segini mungkin saya belum tahu sampai saat ini. Tapi saya selama menjadi Kristen, saya belum pernah yang namanya itu Tuhan itu sekolah gitu loh Pak. Waduh, tapi menurut Anda betulkah penjelasan pendeta tadi Pak? Kalau menurut saya begini Pak, kembali ke awal aja. Tuhan Yesus itu nggak perlu sekolah karena dia udah maha tahu, mau bisa semuanya gitu loh Pak. Jadi nggak mungkin perlu sekolah. Ya ngapain sekolah orang seperti gini Pak Ustadz. Kita punya uang, ya suka-suka kita dong mau belanja kemana gitu loh. Dia kan Tuhan. Kalau dia kagak perlu sekolah ya, gimana dia mau mengajarkan kepada Yahudi Taurat itu? Karena nggak belajar baca. Kalau kami yakini dalam iman kami, Tuhan Yesus itu maha bisa, bahkan dia itu pencipta dari segalanya gitu loh Pak. Dia maha tahu gitu. Iya, tanpa sekolah juga dia udah pinter, gitu loh Pak. Tapi kenapa kalau waktu dia ditanya kapan hari kiamat, dia nggak tahu kenapa itu Bang? Katanya dia menciptakan langit dan bumi. Ditanya kapan hari kiamat, nggak tahu dia. Kenapa itu? Mungkin belum fokus saya untuk menjelaskan sampai saat itu untuk pertanyaan Pak Ustadz. Mungkin karena saya mungkin belum tahu gitu loh Pak Ustadz. Begitu. Iya. Kalau yang nggak tahu, belum tahu, nggak usah dipaksa jawab Bang. Nanti berasumsi kan malah ngalor ngidul lah. Betul. Sepakat Bang kalau kayak gitu. Ya udah Bang, kalau kayak gitu saya hanya bertanya itu aja ya. Artinya belum ketemu saya jawabannya. Mungkin Anda mau bertanya tentang agama Islam? Saat ini gini Pak, saya belum mau menanyakan sesuatu Pak Ustadz. Oke. Iya Ustadz. Kalau Anda tidak menanyakan sesuatu, bolehkah saya tanya lagi? Oh silakan Pak Ustadz, selagi saya tahu dia akan saya jawab Pak Ustadz. Menurut Abang, bumi itu datar atau bulat? Selama saya sekolah, yang saya tahu ya Pak, bumi itu bulat Pak. Oh bulat, baik. Tapi kenapa di kitab Abang mengatakan bumi itu datar? Kenapa tahu punya sudut? Ada di kitab. Nah, nih ya, di dalam kitab Anda, dalam Bible, bumi itu datar. Sebentar ya. Nah, Bang. Ya, silakan Pak Ustadz PI. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi. Kayak gimana itu? Itu tertulis di mana tuh Pak Ustadz? Wahyu 7 nomor 1. Wahyu 7 ayat 1 gitu, bukan ada nomor. Kalau kitab nggak pakai nomor-nomor, pakai ayat. Wahyu 7 ayat 1. Iya, malaikat berdiri pada keempat penjuru. Penjuru itu, Bang ya, artinya sudut gitu. Itu kan Pak Ustadz mengartikan penjuru itu sudah Pak Ustadz. Penjuru beda, tergantung penafsiran aja sih, penjuru itu menurut KBBI bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, penjuru itu adalah sudut. Penjuru bumi. Kalau mungkin dari aku melihat 4 malam berdiri pada keempat penjuru. Atau bumi. ini aja deh, yang lebih ringan Bang, saya tanyakannya. Silakan bentar, sebentar ya. Silakan. Saya ketikin. Siap. Nih.
Bang, Matius Ya, 12:42 ya. Ujung bumi itu di mana, Bang? Ujung bumi. Ya karena Oh. Ini perjanjian baru nih ya, Matius 12, ujung bumi. Ujung bumi. Ada ya Bu ujung bumi, Bang? Sebentar Yusuf, sebentar saya baca dulu Pak, biar saya bisa menafsirkan arah dari maknanya ini apa begitu loh Ustaz. Pak, itu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Nah, kalau begini Pak Ustadz, maksudnya arti dari ujung bumi itu sesuai dengan konteks yang ada di Matius 12 ayat 42, maksudnya itu dari segala arah gitu loh Pak Ustadz. Nggak ada disebut di sini dari segala arah, Bang. Ada ayat yang lain nih, contoh nih ya. Ujung langit pun juga ada. Penjuru bumi, ujung langit, ujung langit. Ujung langit itu di mana sih? Nama lihat Pak, nggak ada ujungnya gitu loh Pak Yusuf. Iya, ini kayak gimana urusannya? Ada ujung langit, Bang. Jadi begini Pak Ustadz PI. Pak Yusuf PI. Jadi begini, kami Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya kepada kami umat Kristiani melalui perumpamaan gitu loh Pak Ustadz. Kalau ini bukan perumpamaan ini, Bang. Nih, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Ini asli. Asli, bukan perumpamaan. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ini ujung langit di mana gitu loh. Iya. Pak Yusuf. Nah, seperti ini Pak Yusuf. Nah, semua apa yang tertulis di dalam Alkitab itu kalau menurut saya secara pribadi, kita menafsirkan ke arah mana gitu loh Pak Yusuf. Jadi kita jangan seolah-olah kita mengartikan arti yang baku gitu loh Pak Ustadz. Makanya heran saya kenapa di Kristen ini penganut bumi datar semuanya kalau kayak gitu. Ada bumi 4 sudut, berdiri 4 malaikat di 4 penjuru, kan kayak gitu. Mau diartikan arah mata angin pun bukan cuma 4. Kan kayak gitu, bukan cuma 4, bukan utara, selatan, barat, timur, bukan. Arah mata angin itu banyak gitu. Bukan arah itu, betul. tapi sudut. Kalaunya sudut berarti bumi itu berbentuk kotak, Bang. Iya, nih sudut saya, 4 sudut ruangan tuh ruangan saya. Lihat, datar kan belakang saya tuh. Ya, datar. Gitu, Bang. Ya Pak Ustadz. Kenapa bumi datar di Bible ini? Aneh juga saya. Aduh, Pak Ustadz. Iya, sampai sekarang saya nggak ketemu jawabannya. Ada, ya kemarin saya ledek Bang. Kalau bumi itu bulat, kata saya air laut akan tumpah. Gitu. Enggak juga toh Pak. Saya pun tahu nggak bakal tumpah karena ada gravitasi. Saya tahu. Betul. Iya. Jadi kata saya air laut itu ya kalau bumi itu bulat licin dia air laut itu akan tumpah. Artinya apa? Kalaunya bulat air laut tumpah berarti kalau air laut tidak tumpah harus datar kayak Bible gitu. Makanya saya ledek aja ini ya kayak gitu. Iya Pak. Kayak gimana? Aneh, enggak sesuai sains gitu, enggak sesuai ini,
nggak sesuai dengan pelajaran di sekolah. Bumi itu nggak terlalu bulat, bukan datar juga, kan kayak gitu. Kalau di Al-Quran saya menjelaskan bumi itu terhampar seperti telur burung unta gitu, ya. Nah, jadi seperti itu, dia nggak terlalu bulat ya teman-teman, terhampar. Coba kalau kita lihat dari satelit aja kan hamparannya dari kiri ke kanan kan terhampar gitu. Bukan bulat betul kayak teluk, kayak kelereng atau datar kayak bibeng, bukan. Aneh gitu loh.